Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Saraswati SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 1 Bantarsoka, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, dan sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 2541104080790 pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SD Negeri 1 Bantarsoka pada kelas 3 dengan tema perilaku terpuji adalah kepribadianku, subtema menghormati orang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang salih dan salihah. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Silakan Mas Beri, siapkan. Di tempat duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Bismillah. Ya, terima kasih Mas Beril. Untuk meningkatkan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Anak-anak silakan berdiri. Silahkan duduk kembali. Oke. Selanjutnya Bu Guru akan memeriksa kehadiran siapa yang hari ini tidak berangkat. Antea, kenapa? Sakit. Bu Guru absen dulu ya. Almahira, Andara. Alhamdulillah, semoga yang hari ini tidak masuk lekas diberi kesehatan. Dan yang hari ini masuk semoga selalu diberikan kesehatan supaya bisa mengikuti pelajaran agama. Kemudian, Bu Guru akan menyampaikan kesepakatan kelas. Bu Guru mau tanya, apa yang harus dilakukan ketika guru sedang menjelaskan? Iya, mendengarkan dan memperhatikan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika guru bertanya? Menjawab. Oke, yang ketiga, apa yang harus dilakukan ketika kalian sedang berdiskusi? Menghargai. Sudah sepakat? Sudah. Bu Guru ada cerita singkat. Banu suka memanggil temannya dengan julukan yang membuat sakit hati. Nah, karena itu teman-temannya itu nggak mau berteman dengan Banu. Kira-kira apakah perilaku Banu ini adalah mencerminkan sikap menghormati orang lain? Tidak. Alasannya karena? Banu suka mengejek. Iya, karena Banu senang mengejek teman. Pertanyaan berikutnya.
Menurut kalian, mengapa sih kita harus menghormati orang lain? Terutama orang tua dan guru kita. Karena mereka lebih tua dan itu sebuah kewajiban. Seperti materi minggu lalu. Masih ingat? Kita belajar tentang apa? Birrul walidain. Iya, birrul walidain atau berbakti Kepada orang tua. Nah, materi kali ini masih ada hubungannya dengan materi minggu lalu. Tujuannya apa sih, Bu Guru? Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dan cara menghormati orang lain dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri orang yang menghormati orang lain dengan benar. Yang ketiga, menemukan cara menghormati orang lain dengan benar. Kalian simak video berikut ini ya. Baik yang seagama maupun berbeda agama dan berbangsa-bangsa, tujuannya agar kita saling mengenal dan menghormati. Allah berfirman, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ciri-ciri orang yang menghormati orang lain: sopan dan santun dalam berbicara, tidak mengganggu teman yang berbeda, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, memiliki sahabat bukan karena kaya, cantik atau satu suku, menghargai pendapat ketika diskusi, menguji dan mengucapkan selamat setelah berprestasi, serta mendahulukan orang yang lebih tua. Cara menentukan sikap menghormati orang lain: menyadari bahwa orang lain juga punya kelebihan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Selalu memaafkan kesalahan orang lain, melihat kebaikan orang lain, meyakini bahwa perbedaan adalah sunatullah. Hikmah atau manfaat menghormati orang lain: rendah hati dan tidak sombong, punya rasa malu, tulus membantu orang lain, menjadi pribadi yang pemaaf, serta menyayangi tanpa pilih kasih. Kemudian akibat tidak menghormati orang lain akan dijauhi teman, tidak ada yang membantu ketika kesusahan, tidak percaya apa yang diucapkan. Coba Bu Guru tanya, tadi kalian melihat video tentang apa? Menghormati orang lain artinya? menunjukkan sikap orang lain. Iya. Menunjukkan sikap menghargai pada orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda agama, baik yang satu suku atau berbeda. Nah, semua orang itu punya hak yang sama untuk dihargai dan dihormati. Orang yang tidak menghargai orang lain berarti menganggap orang lain lebih hina. Tadi, apa yang kalian lihat di tayangan? Ada firman Allah, Quran surat apa? Al-Hujurat ayat 13. Yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Supaya kamu saling mengenal, saling menghargai perbedaan, saling menghormati. Berikutnya tadi, apa aja sih ciri-ciri orang yang menghormati orang lain? Yang pertama apa? Iya, sopan dan santun dalam berbicara. Yang kedua?
tidak mengganggu teman yang sedang beribadah atau tidak keyakinan. Iya betul, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah meskipun berbeda keyakinan. Yang ketiga, iya, jadi tidak pilih-pilih teman. Yang keempat, iya, menghargai pendapat ketika diskusi. Yang terakhir, iya, betul, mendahulukan orang yang lebih tua. Berikutnya, bagaimana sih cara menumbuhkan sikap menghormati orang lain? Yang pertama, Menyadari bahwa orang lain juga punya kelebihan. iya, menyadari bahwa orang lain juga punya kelebihan. Yang kedua, Kita tidak bisa hidup sendiri. iya, kita tidak bisa hidup sendiri. Ada yang tahu kenapa kita tidak bisa hidup sendiri? Karena kita makhluk apa ya? Iya, betul, karena kita makhluk sosial. Yang berikutnya, Meyakini kebaikan orang lain. selalu memaafkan kesalahan orang lain. Hikmah, apa sih hikmah menghormati orang lain? Yang pertama apa? Mendaki dan tidak sombong. Iya, dua. Punya rasa malu. Tiga, Tulus membantu orang lain. tulus membantu orang lain. Yang keempat, Menjadi pribadi yang pemaaf. menjadi pribadi yang pemaaf. Yang berikutnya, akibat dari tidak menghormati orang lain. Yang pertama ada apa ya? Saling jauhi teman. Nah, sekarang saatnya untuk berdiskusi. Bu Guru akan membagi kelompok ya. Kalian sudah berkelompok. Bu Guru akan bagi. Sebelah sana kelompok 1, sana kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. Nih, silahkan berdiskusi. Ya. Nah, Bu Guru jelaskan ya cara mengerjakannya ya. Itu ada 3 LKPD. Perhatikan LKPD yang ada kotaknya. Ada 4 kasus ya. Di situ kamu lihat ada 4 kasus. Kasusnya dibaca, kalian menuliskan apakah perbuatan tersebut termasuk menghormati orang lain atau tidak. Ditulis di masing-masing kotak, ada kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4. Tuliskan cara menghormati orang lain dengan benar. Jadi sikapnya Sinta, Budi, Andi itu termasuk sikap menghormati atau tidak? Tuliskan alasannya. Dan yang terakhir yang ada gambarnya, perhatikan LKPD yang ada gambarnya, kalian menuliskan perilaku saling menghargai yang ada di sekolah berdasarkan gambar yang ada di LKPD. Sampai sini paham? Baik, silahkan berdiskusi. Bu Guru beri waktu 10-15 menit. Misal, kasus 1, Sinta berbicara sendiri saat guru sedang menjelaskan di kelas. Kira-kira kasus 1 itu termasuk perilaku apa? Ditulis ya. Ya. Perilaku saling menghargai di sekolah, di kelas itu bagaimana? Ditulis ya. Jangan lupa ditulis sikap menghormati yang benar bagaimana ya. 1, Sinta berbicara sendiri saat guru sedang menjelaskan di kelas. Menghargai orang yang lebih dulu, ya kan? Iya, tidak boleh menyerobot. Ya, bagus. Baik, sudah selesai. Sebentar lagi kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
Oke. Oke, kelompok 4 sudah selesai. Siapa lagi yang sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 1? Sudah. Sudah siap maju? Oke, kalau siap maju, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Se, aha, aha. Aha, aha. Semangat. Oke, kalau sudah siap, kita langsung balapan bebek. Oke, untuk menentukan siapa yang akan maju terlebih dahulu. Bu Guru beri waktu bebeknya 15 detik. Oke? Siap? Silakan maju. Ya. Ya, dengarkan ya. Yuk, silakan. Mendengarkan guru yang sedang memberikan pelajaran atau berbicara. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan guru. Tidak membeda-bedakan teman. Sinta berbicara saat guru sedang menjelaskan. Sikap tidak menghormati. Sinta seharusnya mendengarkan guru saat menjelaskan. Budi tidak mau mengantri saat mencuci tangan. Sikap tidak menghormati. Budi seharusnya mengantri saat hendak mencuci tangan. Andi menertawakan temannya yang salah membaca. Sikap tidak menghormati. Andi seharusnya tidak menertawakan temannya yang salah membaca. Dina pura-pura tidak menyapa guru. Sikap tidak menghormati. Dina seharusnya menyapa guru saat bertemu. Sinta mendengarkan guru dan seharusnya Sinta tidak berbicara sendiri. Budi seharusnya mau mengantri dan sabar. Ya, kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Yuk, silakan. Mendengarkan saat guru menjelaskan. 2. Membersihkan kelas bersama teman dan mengikuti piket kelas. 3. Tidak memilih teman dan saling menghargai walau berbeda suku dan agama. Apa dan bersalaman. Sinta berbicara saat guru menjelaskan karena Sinta tidak mendengarkan guru dan tidak menghormati guru. Sikap menghormati yang benar, memerintahkan dan menghargai. Budi tidak mau mengantri saat mencuci tangan karena Budi tidak mengantri saat mencuci tangan dan tidak menghormati orang lain. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tadi kalian sudah mengerjakan LKPD ini berkelompok, sudah diskusi, sudah paham bagaimana cara menghormati orang lain? Paham? Ya. Oke, berikutnya Bu Guru ada kuis. Ada 5 soal kuis. Ya, siap? Menjawab. Siap? Baca yang keras. Coba kita klik maju dan taat.
bersama ya. Ini. Satu, dua, tiga. Dengan senyum yang manis, bilang tolong saat kau bentukkan peraturan. Minta maaf jika kamu punya salah, tapi yang terpenting kata terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi kita hari ini belajar tentang apa? Kesimpulannya apa? Yang pertama, iya, jadi kesimpulannya hari ini adalah menghormati orang lain adalah sikap yang menunjukkan kita menghargai orang di sekitar kita. Baik itu guru, orang tua, teman, saudara, maupun tetangga. Terus berikutnya, bentuk menghargai antara lain apa saja? Mendengarkan saran berbicara, tidak meledek, menghormati, menyerahkan barang Jadi contoh-contohnya adalah yang pertama mendengarkan orang lain, yang kedua tidak boleh mengejek. Terus berikutnya mau mengantri, berikutnya menyapa dengan sopan, berikutnya dan menolong dengan ikhlas. Ikhlas itu berarti tidak minta imbalan. Ini berikutnya jika kita menghormati orang lain maka apa? Orang lain juga akan menghormati kita. Suasananya jadi rukun, tenang dan penuh kasih sayang. Tapi sebaliknya, jika kita tidak menghormati orang, maka orang akan menghormati kita atau tidak? Tidak. Dan akan menimbulkan pertengkaran, permusuhan, perasaan sakit hati, dan hubungan menjadi tidak baik. Allah itu menyukai anak yang mau berbuat baik, sopan santun dan menghormati sesamanya. Oke, sampai sini. Apakah ada yang ditanyakan? Ada? Siapa yang mau bertanya? Oke, pertanyaan yang bagus Mas Azam. Mas Azam bertanya, kalau ada teman kita yang berbeda agama, boleh berteman nggak? Jawabannya tentu boleh. Tadi sudah dijelaskan di depan ya, baik yang seragama maupun beda agama, kita wajib saling menghormati, menghargai agama lain. Jadi untuk berteman tentu boleh